Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, kakak-kakak, dan ayah bunda? Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di channel YouTube Kak Rohman. Di channel ini, di video kali ini adalah video yang spesial ya. Sangat luar biasa. Kak Rohman merasa mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa di tengah bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Masya Allah. Berkahnya itu apa? Jadi di video ini Kak Rohman akan sharing ke adik-adik, ayah bunda sekalian. Kak Rohman entah itu gimana ceritanya ya, tanpa sengaja tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk dapat di chat sama orang yang Karoman nggak kenal ya, dan dia mau masuk Islam tiba-tiba nih. Dan yang luar biasanya lagi, dia bukan orang Indonesia tapi orang Malaysia. Nah, ini yang luar biasanya. Gimana ceritanya orang luar negeri tiba-tiba tahu-tahu chat Karohman kemudian mau masuk Islam. Nah, selengkapnya di video kali ini, tonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe di pojok kanan bawah. Semoga channel ini membawa manfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Ya, subscribe dari sekarang, subscribe. Oke, langsung ya. Kita akan, Karoman akan lihat memperlihatkan kronologinya terlebih dahulu. Jadi adik-adik yang dirahmati Subhanahu wa taala, tadi Karoman sudah record sebetulnya ya. Karoman sudah record terkait tentang percakapan Karohman ya. Cuman record Karohman kepotong. Record Karohman kepotong. Jadi di awal itu adalah percakapan Karohman diskusi sama seseorang ini. Kenapa dia memutuskan untuk masuk ke agama Islam. Tiba-tiba kepotong dan berlanjut sampai diawali mengucap syahadat. Nanti nonton aja ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, Kak Roman akan jelaskan kronologinya terlebih dahulu ya. Kronologinya seperti ini nih adik-adik sekalian. Nah, Kak Roman tiba-tiba ya, kemarin melihat sebuah postingan. Nah, ini kita bisa dilihat di sini. Ini ada postingan ya. Kak Roman akan perbesar. Nah, ini adalah postingan yang Kak Roman lihat di Facebook kemarin. Kak Roman nggak tahu gimana ceritanya ya, mungkin Kak Roman karena gabung sama grup mungkin ya, ini nama grupnya. Kak Roman juga nggak tahu kapan gabung ke grupnya, atau ada di situ. Tiba-tiba Kak Roman melihat postingan ini ya. Postingannya itu adalah, "Hello, my name is Aloniel and I am Christian and I na ikut Islam religion and I don't know how. Would you tell me how? Sorry if I post this." Nah, terjemahannya sudah ada ya. "Halo, nama aku Aloniel dan aku Kristen. Saya ikut itu, pengen ikut agama Islam dan saya tidak tahu caranya. Maukah kamu memberitahuku bagaimana caranya? Ya, maaf jika saya memposting ini." Postingan ini Kak Rohman lihat ini 19 jam yang lalu, yaitu Rabu 6 Mei 2020 jam 18.15. Sekarang ya, adik-adik bisa lihat sini. Ayah bunda bisa dilihat sekarang jam 1.44 7 Mei 2020 ya. Berarti kemarin. Dan ini 18.15 berarti setelah buka puasa ya. Setelah buka puasa, Karoman Toto ngeliat ini. Karena Karoman penasaran, ini orang bercanda atau enggak. Kalau dilihat dari profilnya aja, Karoman nggak yakin nih orang, karena pakai bahasa Jepang ya adik-adik sekalian. Pakai bahasa Jepang, kemudian fotonya seperti itu. Karoman pun cari informasi, klik orangnya, ini bener nggak nih orang gitu ya. Nah, pas dibuka profilnya sebatas ini aja ya. Nah, ya, mungkin sebagian orang menganggap bahwa postingan ini ya postingan biasa aja ya adik-adik sekalian, ayah bunda. Nah, Karoman iseng ya, di setelah buka puasa itu Karoman iseng, ya udah Karoman posting aja ya. Karoman posting aja nomor Karoman di kolom komentar. Banyak komentar-komentarnya, 181 komentar. Ini yang paling lucu ini nih adik sekalian. Astagfirullahaladzim. "Sorry, Islam tidak terima wibu." Astagfirullah. Ada orang mau masuk Islam ya. Ada orang mau masuk Islam di komen kayak begini. "Sorry, Islam tidak terima wibu." What? Astagfirullah. Ya, adik-adik sekalian. Jadi gimana ya? Kita harus membedakan dan kita harus bijak juga. Ya, kita harus cari tahu nih orang tulus nggak.
Dan kita lihat di sini dia pengen tahu ya, pengen masuk Islam. Tapi kita jangan komen kayak gini juga. Masa sorry Islam tidak terima wibu ya adik sekalian. Adik-adik nggak perlu tahu wibu itu apa. Tapi janganlah kita komen seperti ini ya. Ini Masya Allah. Please brother, no problem. You can study in internet. Banyak komentar-komentarnya. Ya. Ada yang nyuruh belajar di internet. Ya adik-adik sekalian. Alhamdulillah, Allahu Akbar. You go to mosque dan cari namanya ustadz atau ahli agama. Di situ terus minta masuk Islam, nanti dibimbing baca syahadat. Nah, ada yang begitu nyaranin. Ya. Kamu masuk Islam, aku punya banyak saudara. Ya pokoknya itulah komentar-komentar ya, private message. Ke kiai aja katanya. Nah, ini ada chat Kak Rohman ya. Ini jam 18.49 setelah salat maghrib berarti. You can chat me on wa.me 6281290194366. May Allah get you to Islam. Kak Rohman, ya udah Kak Rohman dari karena niatnya tulus ya. Kalau ada orang pengen tahu Islam ya udah tanya aja gitu. Kak Rohman kasih aja nomor telepon Kak Rohman, dan Kak Rohman sangat-sangat tidak menyangka ya. Kak Rohman sangat-sangat tidak menyangka tiba-tiba dia chat. Nah ini chattingan dia ya sama Kak Rohman ya. Nah tiba-tiba dia chat Kak Rohman. Ini Kak Rohman udah kasih nama ya, namanya Haim ya. Kalau dilihat profilnya, nah ini dia. Sama kayak tadi di Facebook ya. Kak Rohman juga nggak nyangka nih orang. Adik-adik sekalian. Kayak sebelumnya juga Kak Rohman gak nyangka ini orang ya, maksudnya udah bahasanya ini kan bahasa Inggris ya. Kita lihat di sini nomor teleponnya. Nah ini plus 60 ya, nomor teleponnya plus 60 13571 plus 60 ini kode negara Malaysia ya adik-adik sekalian, plus kode negara Malaysia. Nah Kak Rohman baru dia pakai bahasa Inggris ya, karena mungkin memang dia menganggap bahwa kita supaya komunikasinya enak pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, ini adalah percakapan Kak Rohman. Kak Rohman ceritain ya kronologinya. Jadi dia setelah Kak Rohman posting komen, dia chat Kak Rohman, "Hello sir." "Hello," kata Kak Rohman. "So, how can I get into Islam, sir? I have abandoned my old religion." Kata dia, jadi gimana caranya saya bisa masuk Islam, sir? Saya sudah meninggalkan agama saya yang lama. Ya, Kak Rohman bilang, "Hello brother, nice to see you. I'm Rahman Hakim from Indonesia. Who are your brother? Where do you live?" "Saya Rahman Hakim dari Indonesia. Siapa kamu?" "Ya, saudaraku." "Di mana kamu tinggal?" Ya, Kak Rohman tanya. Ya. "My real name is Haim," kata dia. Nama asli saya itu Haim. "And I from Malaysia, sir." Dan saya dari Malaysia. "Aloniel is my nickname." Nama panggilannya Aloniel. "So I speak Malay in Malay or English?" Asik. Dia nanya kita bicaranya pakai bahasa Melayu apa bahasa Inggris aja ya. Karena Kak Rohman sok juga. Kak Rohman pakai bahasa Inggris adik-adik sekalian. Padahal Kak Rohman kagak tahu ya bahasa Inggris itu seperti apa gitu. Nah, Kak Rohman pakai bahasa Inggris lagi. "Masya Allah, nice to see you Haim. Can you tell me how you interested to Islam?" Ya. Senang bertemu dengan kamu Haim. Bisa nggak kamu cerita kenapa kamu tertarik sama Islam? Nah, dia balas lagi, "I feel like Islam bring me peace and the truth about God," katanya. Saya merasa Islam itu membawa saya ke kedamaian dan sesuatu yang betul tentang Tuhan ya, tentang Tuhan. "It's all start last year." Ini dimulai dari tahun lalu. "I keep seeing sign from the sky." Saya melihat tanda-tandanya dari langit. "And the most wonderful sign is I see in an Arab words that have been written on the sky." Ya. Saya dan tanda yang paling indah yang saya lihat itu di kata-kata Arab. Mungkin dia rasa Al-Quran atau hadis mungkin ya yang dia
dia pahami itu tertulis di alam, di langit ya. Entah kejadian apa membuat dia itu merasa kayaknya ini nih ya. Jadi Karoman jadi teringat sama kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, adik-adik sekalian. Tahu Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ada keturunan dari seorang yang kafir ya, penyembah berhala ya. Bapak-bapaknya, orang tuanya itu para penyembah berhala. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ke langit, dan di langit itu dia melihat bintang ya. Kemudian bertanya kepada dirinya, siapakah pencipta bintang itu? Kenapa bintang itu jauh ya? Kenapa bintang itu di langit, di atas, di sana? Tergantung siapakah pencipta itu segalanya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu yang sehingga dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala rasul dan nabi dan rasul. Nah, itu kisah Nabi Ibrahim. Mungkin Haim ini juga sama, dia ngeliat ke langit gitu ya. Kemudian dia lihat tanda-tandanya ya. Kenapa saya begini? Kemudian seperti apa? Kok kehidupan saya seperti ini dan sebagainya. Kita nggak saya juga Karoman belum ngobrol banyak sama dia ya. Nah, saya tanya interesting, menarik ya. Karoman bisa bahasa Inggris juga ya. How old are you brother? Berapa umurmu? Ya, 18 dia bilang. 18 tahun. Karoman umurnya 25 tahun. Terus kemudian Karoman sematkan beberapa hadis dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara ya. 5 perkara yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa Ramadan ya. Nah, ini kata Karoman, that is 5 way if you want to join Islam, we call us rukun Islam ya. Kita menyebutnya itu sebagai rukun Islam. The first, you must declare there is no God except Allah Subhanahu wa taala, and the Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. Kata Karoman, yang paling pertama kamu lakukan adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Both of them is the key you to join Islam. Dua-duanya itu adalah kunci kamu masuk Islam. Then you must learn much for the next step. Lalu kamu harus belajar banyak ke langkah selanjutnya. Next rukun is salat. I will find the Malaf Center for you in Malaysia, insyaAllah, to guide you how to sholat, fasting, zakat, and haji. Kata Karoman, rukun selanjutnya yaitu sholat. Nah, Karoman tahu karena di sana Malaysia ya. Jadi Karoman membimbing dia untuk mengunjungi Islamic Center terdekat di sana, atau masjid mungkin ya, atau Mu'alaf Center di sana, supaya dia bisa dibimbing bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zakat, kemudian haji ya. Dia bilang, you make me cry sir, kamu membuat saya menangis pak, you so nice, kamu sangat baik, masya Allah, alhamdulillah. Do you trust in whole world and space is created by the superpower creator? Ya, Karoman tanya, apakah kamu percaya bahwa seluruh dunia ini dan alam semesta ini diciptakan oleh kekuatan yang sangat luar biasa ya, kreator, pencipta dengan yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa ya. Human being are live in this world have one mission brother ya. Umat manusia diciptakan di dunia ini punya satu misi. And the messenger Muhammad, peace be upon him, dan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW membawa Islam kepada kita, to us, to guide us from the darkness to the light, untuk membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya ya. Mission kita apa? Misi kita itu menjadi khalifah fil ard ya. Di mana surat Al-Baqarah ayat ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, ya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi gitu. Jadi tugas kita yaitu sebagai khalifah, itu adalah misi kita. I do trust him sir. Saya percaya kepada beliau sir. Beliaunya siapa? Nabi Muhammad SAW. In this beautiful month we call Ramadan, may Allah give you the light ya. Di bulan yang sangat indah ini ya, kita sebut dengan bulan Ramadan, semoga Allah memberi kamu cahaya ya. Because this month is very special for whole creator
in the world and space. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat spesial bagi seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi. Nah, Karoman kasih link YouTube ya Ustadz Adi Hidayat yang sedang mengislamkan seorang mualaf gitu, atau mengislamkan seorang non muslim kemudian dia jadi Islam. You can watch this video, brother. Can you give your address, brother? I'll find Islamic Center near you. Saya minta alamatnya dia ya, supaya saya bisa mencari Islamic Center terdekat dari tempatnya si Haim ini. Sorry sir, I still worry about that. Kata dia, maaf pak, saya khawatir tentang itu gitu. Mungkin dia khawatir ngasih alamatnya, khawatir seperti apa ya, yang jelas ya sudah. Kalau kata Karoman cuma bilang, oke, if you worried, kalau kamu khawatir, you can search Islamic Center by self. Kamu bisa mencari Islamic Center sendiri. Insya Allah Islamic Center team will guide you and teach you Islam. Ya, insya Allah tim Islamic Center itu akan membimbing dan mengajari kamu tentang Islam. You can watch many video in YouTube about Islam. Kamu bisa menonton banyak video di YouTube tentang Islam, but it's better to you to find someone to guide you and communicate with you in real life. Kamu bisa nonton video banyak tentang Islam di YouTube, tapi lebih baik kamu cari seseorang yang bisa membimbing dan berkomunikasi di kehidupan nyata gitu. Karoman menyarani itu. Terus dia bilang, that is hard sir gitu. Ini sulit sir gitu. Sulit pak gitu. How about your family, brother? Is your parents now that you interested to Islam? Nah, Karoman tanya, bagaimana tentang tanggapan keluarga dia gitu kan. Is your parents now that you interested to Islam? Apakah orang tuanya tahu kamu tertarik kepada Islam? I from a Christian family sir. None of them is interested in Islam. Saya terlahir dari keluarga Kristen, tidak ada dari mereka satupun yang tertarik tentang Islam. Can you tell me what is this, brother? How can? Karoman tanya tentang I have abandoned my old religion. Saya sudah meninggalkan agama lamanya. Karoman pengen tahu ya. Yeah, I live Christian sir, cause I don't trust it. Saya tinggal lahir dari orang Kristen, terlahir sebagai seorang Kristen. I live itu meninggalkan ya. I live meninggalkan Kristen cause I don't trust it. Karena saya tidak percaya katanya. And I don't believe that Jesus is God. Saya tidak percaya bahwa Nabi Isa, Yesus ya, itu adalah Tuhan yang harus disembah. He is messenger then God sent to Israel people. Dia bukan Tuhan, melainkan hanya sekedar Rasul ya, messenger, nabi yang dikirim sama Tuhan ke orang-orang Israel, ke Bani Israel. Masya Allah ya, seorang terlahir dari seorang Kristen, kemudian dia bisa mendapatkan sebuah cahaya seperti ini gitu. Dia menyadari bahwa Yesus, Nabi Isa alaihissalam adalah messenger of Allah gitu. Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala yang dikirim ke Bani Israel. Ini sangat luar biasa. Terlihat bahwa Haim ini sangat-sangat niat untuk masuk ke Islamnya terlihat. And Muhammad is the true prophet that God give us. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang betul, yang benar, yang dikirim Tuhan kepada kita. And I believe that with all my heart. Dan saya percaya itu dengan sepenuh hati saya. The reason why I choose Islam is that sir. Ya, jadi alasan dia kenapa masuk Islam adalah karena dia percaya, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia percaya bahwa Yesus adalah Nabi, dan percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Subhanallah. That is hidayah, brother. If you trust there is no God is worthy of worship except Allah, and you trust Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah, you have the key to join Islam. Ya. Kata Karoman, itu namanya hidayah, saudaraku. Jika kamu percaya there is no God, tidak ada Tuhan, is worthy of worship, yang patut disembah except Allah, kecuali Allah, and you trust Muhammad, peace be upon him, dan kamu percaya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, kamu telah memiliki kunci untuk masuk Islam.
and that key will open the door of Jannah. Dan kunci itu akan membuka pintu surga. Because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dengan ikhlas dari hatinya, maka ia dijamin masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 4 dan 7, Mawariduz Zam'an dan lainnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, ini hadis yang Kak Roman kasih ke beliau, dan beliau bilang, oh my God sir, why I don't know why I start to crying right now. Saya nggak tahu kenapa saya menangis sekarang. Since childhood I always confused why that there is two God. Ya, sejak kecil saya selalu bingung kenapa ada Tuhan ada dua gitu. Dia bingung. Kemudian dia nangis ya, nangis nih. Ayo bunda sekalian, masya Allah. Because your heart is full of light, brother. The hidayah is feeling deep in your heart. Ya, kata Kak Roman, karena cahaya sudah memenuhi hati kamu, ya. The hidayah is feeling deep in your heart. Hidayah itu sudah terasa di dalam hati kamu. How can I know there is light inside my heart, sir? Even I don't know what is hidayah mean. Bagaimana saya tahu kalau ada cahaya di hati saya, Pak? Padahal saya nggak tahu apa itu hidayah. Dia nggak tahu apa itu hidayah. Tapi gimana caranya dia tahu itu hidayah? Ya, karena Karoman bilang itu adalah hidayah saya. Karoman bilang, because your heart is shaking and your eyes is crying when you hear the name of Allah and Prophet Muhammad peace be upon him. Karena kata dia kan, bagaimana saya tahu kalau saya dapat kalau di hati saya ini ada cahaya? Kata Karoman, ya kamu menangis ketika dengar nama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, dia menangis gitu. Tanpa dia sadari dia menangis. Itu this we call us hidayah. Itu yang disebut dengan hidayah. Hidayah is the light in the darkness. Hidayah adalah cahaya dalam kegelapan. Itu kata Kak Rahman. Oh my God. So it mean I have lived inside the darkness in this time. Oh my God. So itu artinya saya telah hidup dalam kegelapan selama ini, kata dia. Of course you live with, of course, kata saya, ya tentu. You live with doubt about the God is 2 or 3. Kamu hidup dengan keraguan. Tuhan itu 2 atau 3 gitu. And your last religion make you trust if Jesus is God rather than he is just messenger of God. Dan agama dia yang sebelumnya ya membuat si Hayam ini percaya bahwa Tuhan itu ya Nabi Isa alaihissalam, Yesus. Padahal daripada bahwa mengajarkan Yesus itu adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. It's true sir. Ya, dia bilang itu benar, Pak. Ya. I understand you may worry you join Islam and then your parents will judge you. Saya paham kamu khawatir kalau kamu masuk Islam, your parents, keluargamu, orang tuamu akan menghukummu. I'll give you message. Saya berpesan, if you join Islam and you say the 2 kalimat syahadat, jika kamu bergabung Islam dan kamu mengucap kalimat syahadat, that is the key to you to enter Jannah. Itu adalah kunci kamu masuk ke dalam surga. Brother, saudaraku, trust me, ya, percaya. After we all die, setelah kita semua mati, we go to the next living. Karoman nggak ngerti bahasa yang benar, bahasa Inggris yang benar, ya Karoman seininya aja. Setelah kita mati, we go to the next living. Kita ke kehidupan selanjutnya. The bad guy will enter the hell. Ya. Orang yang jelek, orang yang jahat akan masuk ke dalam neraka. And the good guy will enter the heaven. Dan orang baik akan masuk ke dalam surga. But just the good guy, tapi cuman orang baik aja, is not enough to enter Jannah. Itu tidak cukup untuk masuk ke dalam surga. You must hold the key. Kamu harus memegang kunci. The key-nya, ya kuncinya itu adalah kalimat syahadat, yaitu kamu you declare there is no God except Allah and Muhammad SAW is messenger of Allah. Ya, kuncinya itu adalah 2 kalimat syahadat. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah
utusan Allah Subhanahu wa taala. So if you have said that kalimat syahadat, you must keep it very very full by your body and your soul. Ya, Karoman cuman pesan intinya begini ya. Jika kamu udah bilang atau mengucap kalimat syahadat itu, kamu harus menjaganya dengan penuh-penuh ya, sangat-sangat sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga. Nah, gitu. Jiwa dan raga itu harus dijaga, apapun yang terjadi, ya, mempertahankan keimanan kita, Islaman kita sampai kita mati. Even your parents ignore you. Ini nggak pakai teh harusnya ya. Even your parents ignore you, meskipun orang tua kamu mengabaikan kamu, you must keep it deep in your heart. Ya, kamu harus menjaganya dalam hati kamu. Be nice kid for your parents. Jadilah anak yang soleh. Ya. Even if you join Islam, meskipun kamu bergabung dengan Islam, that is not cut your relationship with your parents. Itu tidak memotong hubungan kamu dengan orang tua kamu. You must show to them you become a better person. Kamu harus menunjukkan kepada mereka kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik. If you afraid to do the sholat, puasa or zakat, you can do it silently. Kalau kamu takut nih, kamu mengerjakan sholat, puasa atau zakat, ya, kamu bisa mengerjakan itu secara diam-diam. And don't forget to pray for your parents, may Allah give them hidayah. Dan jangan lupa mendoakan orang tua kamu, semoga orang tua kamu mendapatkan hidayah. It was my choice, sir. Kata dia bilang, ini adalah pilihan saya, Pak. Masya Allah. Karoman langsung bergetar di situ ya, adik sekalian. Kebayang nggak? Dari tadi Facebook, postingan yang Karoman lihat iseng-iseng doang, yang banyak komentar-komentar nyelenehnya itu, Karoman chat nomor Karoman, ternyata dia bilang, it was my choice, sir. Ini adalah pilihan saya, sir. Wah, Karoman langsung takbir di situ ya, adik sekalian. My parents already know that. Orang tua saya sudah tahu itu. Cause I tell them. Karena saya memberitahu kepada mereka. Masya Allah. And what's the response, brother? Apa respon mereka? Well, at first they give me advice to still follow Christian. Dia bilang orang tua mereka memberikan nasihat kepada dia untuk tetap mengikuti ajaran Kristen. But now they understand this my choice. Tapi sekarang mereka tahu ini adalah pilihan saya. So yeah, they agree. Ya, mereka setuju. Nah, ini catat ya, adik-adik sekalian. Orang tuanya setuju dia masuk Islam. Dia sudah konsultasi, dia sudah diskusi sama orang tuanya, dan orang tuanya setuju dia masuk Islam. Nah, ini kata Karoman, Masya Allah, ada orang kayak begini ya, adik sekalian. Karoman kasih aja YouTube channel Karoman. This is my YouTube channel, brother. Ya, sir, can I ask you? Yes, bro. Are you an ustad or? Dia tanya, kamu ustadz apa bukan gitu, kata si Hayam ini ya, nanya ke Karoman. Dia nanya, kata Karoman, I 25 years old, I from pesantren Tafiz Ar-Rasyid. The student call me ustadz, but I don't think so because my knowledge about Islam just little bit. I still learn about Islam. Kata Karoman, saya 25 tahun usianya. Saya dari pesantren Tafiz Ar-Rasyid. Anak-anak murid itu di pesantren memanggil saya ustadz. Tapi saya tidak berpikir seperti itu karena ilmu Islam saya baru sedikit ya. Dan saya masih belajar tentang Islam. Kata dia seperti itu. OMG, oh my God, your word, sir, is really came inside my heart. Kata-katamu nusuk ke dalam hati saya. Gitu mungkin kata dia. Ya. Ini alhamdulillah ya adik-adik sekalian. Masya Allah. Ini hal yang sangat luar biasa ya. Kata Roman, don't forget to watch my video and subscribe my channel, brother. Tetap ya, promosi, suruh subscribe dan tonton video. Do you want to declare your syahadat in my channel? Kata Kak Roman, kamu mau nggak ngucap syahadat di channel Kak Roman? So my viewer will know you. Of course, if your identity want to hide, I'll hide it. Jadi nanti Kak Roman mungkin akan hide ya, akan sembunyikan beberapa informasi terkait tentang Haim ini. Tapi yang jelas, di tengah bulan puasa, Karoman nggak bohong ya. Ini chatting ini betul-betul dari seseorang yang tinggal di Malaysia. Ya, dia ingin masuk ke dalam agama Islam. Jadi no settingan, tidak ada settingan di sini. Wallahi, demi Allah. Ya. Alhamdulillah. I will watch your video, sir. I promise. Saya akan lihat videonya Anda, Pak. Saya janji. Actually, this is my first time meet Ustadz. Dia bilang ini pertama kalinya saya ketemu Ustadz. Padahal online ya, ada di sekalian. Ini zaman sekarang ini luar biasa. Ketemu Ustadz di online chatting aja, berkahnya luar biasa, ada di sekalian. Ini keberkahan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan.
Masya Allah, my Allah give both of us the barokah. Barokah is something you don't see, but you can feel it. Barokah is something you can count it, but you can spend it. Barokah is something you can predict it, but just happen and make your life better. Barokah is something Allah Subhanahu Wa Taala granted the point of goodness. Kata Kak Rohman, ya Allah, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keberkahan. Berkah itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakannya. Berkah itu sesuatu yang tidak bisa kita hitung, tapi kita bisa menghabiskannya, gitu. Berkah itu sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, tapi berkah itu terjadi begitu saja dan membuat hidup kita lebih baik. Berkah itu sesuatu yang Allah kasih kepada kita. Berkah itu sesuatu yang Allah ganjar kebaikan atau pahala kepada kita. Itu adalah berkah. Amin, kata dia gitu. Nah, ini percakapannya mungkin selesai ya. Selesai. Gitu. Hari kemarin selesai. Pada saat tarawih percakapannya selesai. Ana Ustadz, can I ask you something? Ya. Tadi pagi nih tanggal 17 ya. Tanggal 7 Mei. Can I ask you something? Yes, ya bro. Is it true in Malaysia there is a law that's so difficult for me to follow Islam? What is that, brother? My uncle told me yesterday, so that's why I want to ask you. What kind of law your uncle talking about, brother? Apa hukum yang paman? Jadi dia bilang ada pamannya cerita ada hukum yang itu sangat-sangat berat dilakukan kalau dia masuk Islam gitu. Nah, Kak Roman tanya, apa yang paman kamu bicarakan ya, hukum apa yang paman kamu bicarakan? As I know, setahu saya in Malaysia same like Indonesia ya. Di Malaysia itu sama kayak Indonesia. There is freedom to their people do their religion. Ya. Ada kebebasan orang-orang itu untuk mengerjakan ajaran agamanya. I don't even know, sir. He only say that there is law and I wonder is it true? Saya tidak tahu, Pak. Ya, saya hanya dibilangin ada hukum. Apakah itu betul? Kata Kak Roman, I don't think so, brother. Ya. Malaysia is Malayan that have many Muslim in there ya. Kak Roman bilang, saya rasa nggak begitu ya. Saya rasa tidak begitu karena Malaysia itu adalah Melayu dan Melayu itu adalah orang Muslim ya. Jadi nggak mungkin dia memberatkan umat Muslim di Malaysia itu untuk beribadah gitu. Makanya Malaysia is Malayan and that have many Muslim in there. Yes, I know. I think if there is the law that difficult to be Muslim, the Muslim in Malaysia cannot be as right now. Saya rasa kalau seandainya di sana ada hukum yang berat untuk Muslim, maka Muslim Malaysia tidak akan seperti sekarang ya. Bahkan even your prime minister is a Muslim ya, presidennya dia itu Mr. Mahathir Mohamad adalah Muslim dan Mr. Mahathir Mohamad is amazing Muslim leader ya. Mahathir Mohamad adalah pemimpin Muslim yang sangat luar biasa. Ya, he is amazing. Kata dia, ya is amazing. I feel sad for that. Since yesterday, a lot of my family's member questioning me. Sejak kemarin, banyak keluarganya si Haim ini bertanya kepada dia, why did I want to become Muslim? Kata dia gitu. And I answer them. Dan saya jawab, kenapa kamu tertarik mau jadi orang Islam? Dan dia jawab, I don't trust that Jesus is dead and there is only one God. Ya. Saya tidak percaya kalau Yesus itu mati dan hanya ada satu Tuhan ya. And I do believe Prophet Muhammad SAW dan saya percaya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kemudian orang bilang, tomorrow 70th Ramadan. In 70th Ramadan Allah Subhanahu wa taala drop the Holy Quran from heaven to earth ya. Karman kasih tahu ke mereka ke si Haim ini besok ada peringatan Nuzulul Quran. 17 Ramadan adalah
tanggal di mana Al-Quran itu diturunkan. The first ayah that Allah Subhanahu wa taala give to human is Quran surah Al-Alaq, chapter number 1 until 5. Ya, surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, Karoman kasih tahu 5 ayat surat Al-Alaq ini yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Artinya yaitu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, pena, ya. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini yang Karoman kasih. What will happen in 70th of Ramadan? So tomorrow is that day that Allah give Quran to Prophet Muhammad SAW. Dia nanya, dia jawab sendiri. In this ayah, kalau Roman jelasin tentang ayatnya itu, Allah Subhanahu wa taala want to tell us, Allah Subhanahu wa taala pengen ngasih tahu ke kita, if you are human, so you must read. Kalau kita manusia, kita suruh membaca. Read the sign in this universe. Baca tanda-tanda di alam semesta ini. Read the sign in every incident. Baca tanda-tanda di setiap kejadian. Read the sign in every creature you see with your eyes. Baca tanda-tanda di semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat. Bumi, langit, gunung, laut, hewan, manusia. Apakah semua itu diciptakan begitu saja? Apakah semua itu ada dengan sengaja begitu tanpa ada yang menciptakan? Tentu ada yang penciptanya nih, adik-adik sekalian. Tentu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pencipta. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang membuat bumi ini berputar sehingga ada siang dan malam? Siapa yang membuat ini berevolusi sehingga ada musim panas, musim hujan, musim dingin, musim salju? Siapa yang membuat air hujan itu turun dari langit? Siapa yang membuat tumbuhan itu tumbuh dari tanah? Ya. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa penciptanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Who is the creator of this? Siapa pencipta dari semua ini? Who is create you? Siapa yang menciptakan kamu? Human is created from a clot of blood. Manusia diciptakan dari segumpal darah. So Allah Subhanahu wa taala is the creator of you. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kamu. And Allah will guide you and teach you if you don't know anything. Dan Allah akan membimbing dan mengajari kamu jika kamu tidak tahu apa-apa. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Qalam tadi. Al-Alaq tadi, ya. Read with the name of Allah, brother. Bacalah dengan nama Allah, brother, saudaraku. And you will find the truth about human being, about your mission in this world. Dan kamu akan menemukan kebenaran tentang kehidupan manusia, tentang umat manusia, tentang apa yang menjadi tujuan kita terlahir di dunia ini. About who you are, tentang siapa kamu. I will say and I am ready for it. Saya akan melakukan itu, saya sudah siap untuk itu. Masya Allah. So have you done to choose when you join Islam, brother? Masya Allah. Jadi tadi pagi Karoman tanya, kamu sudah memilih kapan kamu mau masuk Islam? Kata dia. For me, I'm ready in every time, sir. Bagi saya siap setiap saat, sir. Kata dia gitu. But the problem is, tapi masalahnya adalah, how can I go to mosque? Yeah. I don't have a car and we still in lockdown period. Oh, jadi di sini, ya, di sana, ya, itu sama seperti di Indonesia, ada lockdown, ya, ada di sekalian ayah bunda. Jadi orang nggak bisa kemana-mana. Dia mau jadi Islam, tapi selama lockdown ini dia bingung. Ini yang Karoman merinding nih, ada di sekalian. Ini Karoman merinding. Ntar Karoman ceritain lagi, ya, lebih merinding lagi. Dia pengen masuk Islam, tapi dia nggak bisa keluar, dia nggak bisa ke masjid, dia nggak bisa ketemu ustaz terus bilang, saya mau jadi Islam, tolong bimbing saya masuk Islam. Dia nggak bisa karena lagi lockdown, lagi karantina, nggak bisa keluar, dan dia nggak punya mobil untuk keluar. You can declare your Islam by online, brother. I will find the Islamic center near you or in your country, so you can call them and declare your Islam by phone or online. With the I will help you. Karoman mengatakan, ya kamu bisa mendeklarasikan secara online kok, gitu. Karoman akan carikan Islamic center terdekat dan kamu bisa menelpon, ya. Jadi deklarasinya via telepon atau secara online. Tim Islamic Center nanti akan bantu dia. Karoman seperti itu.
I am so difficult, sir. I don't even have enough love. Saya sangat sulit, sir. Saya tidak cukup beban. And then I only have free internet. Saya cuma punya internet gratis. How can I call them, sir? Jadi gimana caranya saya nelpon mereka? Dia cuma pakai internet gratis nih, adik-adik sekalian. I am so sorry. I am just a difficult guy. Sorry, saya orang yang susah katanya gitu. Orang yang susah. Ya. Yeah. By WhatsApp, brother, can you make a call by WhatsApp? Kata Kak Roman. Pakai telepon WhatsApp kan gratis ya. Bisa nggak kamu telepon via WhatsApp? Oh yes, I do can. Dia bilang dia bisa. Ya udah tuh Kak Roman dari jam tadi tuh jam 8 pagi ya. Kak Roman searching di Google, di internet, mana Islamic Center terdekat di daerahnya dia. Ya, Kak Roman cari-cari aja. Ketemu di sini Malaysia Islamic Center di Kuala Lumpur. Nomor teleponnya ada di sini kan. Kak Roman juga coba telepon ya. Ivan Islamic Center is Malaysia, is this near you? Saya ketemu nih Islamic Center di Malaysia, apakah ini dekat dengan kamu? Dia bilang, enggak pak, katanya gitu. The number is an office number. I try to find the mobile number so you can call by WhatsApp. My God bless you, sir. Kata Kak Roman, ini nomornya nomor telepon kantor ya. Kalau nggak ada telepon WhatsApp, saya akan cari nomor telepon yang bisa kalau mau hubungi via WhatsApp. Kata dia, semoga Tuhan memberkatimu. Maybe you can tell me what's your region or state, brother, so I can find the nearest Islamic Center near you. I live in Sabah. Nah, ini dia baru ngasih tahu region atau daerah dia tinggal. Kata Roman, bisa nggak kamu ngasih daerah atau provinsi mana kamu tinggal sehingga Kak Roman bisa mencari Islamic Center terdekat di tempatnya dia. Dia bilang dia di Sabah. Sabah Malaysia itu Malaysia bagian utara. Malaysia bagian utara, Masya Allah. Okay, and my hometown is in Ranau. Di Ranau dia tinggal. Kalau mencari terus Islamic Center sama masjid-masjid di sekitar. I always try to call every mosque and pusat Islam near you, but all of them is offline. Maybe because the quarantine, brother. Karoman sudah coba telepon setiap masjid di sekitarnya dia. Karoman cari by Google Maps ya. Di situ ada petunjuk masjid-masjid terdekat, kemudian ada Islamic Center terdekat. Karoman hubungi satu-satu nomor teleponnya, ada yang nyambung tapi nggak diangkat-angkat. Mungkin itu karena nomor telepon kantor, orangnya nggak ke kantor. Dan rata-rata nomornya itu nomor telepon kantor semua. Ya, ada masjid banyak di sekitar situ, tapi ada yang tidak mencantumkan nomor teleponnya juga. Ya sudah, Karoman bilang, Karoman sudah mencoba menelpon beberapa masjid dan pusat Islam terdekat, tapi nggak ada yang nyambung gitu. Mungkin karena karantina. It's hard. Ya, itu sulit. If you want, jika kamu mau, you can declare your Islam by online with me today. Kalau kamu mau, kamu bisa mendeklarasikan keislaman kamu secara online dengan saya hari ini. And if the quarantine is over, apabila karantinanya selesai, you can go to the mosque so they can help you with your administrative letter. Jadi Kak Rohman bilang, kamu saat ini deklarasinya by online aja dengan Kak Rohman ya, dengan menggunakan WhatsApp. Nanti setelah karantinanya selesai, Haim ini Kak Rohman arahkan ke masjid terdekat supaya nanti di masjid ini atau di Islamic Center terdekat ini akan diurus secara administratifnya, kayak keterangan di KTP-nya ya kan, atau ada perubahan namanya dan sebagainya. Itu nanti dilakukan setelah membaca syahadat. The letter is for your ID and usually you can change the name if you want. Yes, then I will call you later ya bro. Oke sir. Oke, kalau gitu nanti saya telepon kamu ya, kata Karoman gitu. Oke sir, baik sir. Aku minta maaf sekiranya aku sudah menyusahkan Ustadz. Masya Allah, dia merasa nggak enak mungkin sama Karoman, padahal Karoman menjalankan ini dengan senang hati dan sukacita ya adik-adik sekalian. Siapa yang nggak senang ada saudara baru yang bisa kita bimbing untuk masuk Islam? Nice to help you brother. Senang membantu kamu, saudaraku. I'll notice you later. Now I go to pesantren. Jadi tadi Karoman di rumah, saya bilang nanti Karoman akan ngasih tahu lagi. Karoman sekarang mau bergerak ke pesantren Ar-Rasyid. Oke, gitu. Hai, before I call you, I recommend you to take wudu. Nah, ini ceritanya nih jam berapa? Jam 11 ya. Jam 11. Karoman sudah sampai pesantren. Kemudian Karoman tahu nih kalau misalkan pengen baca syahadat, Umar radhiyallahu an ya,
itu dapat hidayah ketika mendengar lantunan surat Toha yang dibaca oleh adik iparnya. Kemudian sebelum dia menyentuh Quran sama adik iparnya, sama adiknya itu dia disuruh wudhu, mandi ya, suruh bersuci. Terus kemudian dia dengarkan Al-Quran, kemudian dia baca syahadat dan dia menjadi Islam. Nah, Kak Roman nyuruh Haim untuk melakukan wudhu. Kak Roman kasih sematkan link bagaimana cara wudhu gitu. Nih, before I call you, I recommend you to take wudhu. Sebelum saya telepon kamu, saya menyarankan kamu untuk ambil wudhu. Okay, sir. I have to take wudhu, sir. Is in here, is time to sholat duhur. I'll go to sholat and then I will call you. Nah, ini sholat zuhur tadi. Kak Roman bilang saat ini waktunya sholat zuhur. Nanti Kak Roman akan hubungi lagi setelah sholat zuhur. Okay, sir. I call you with my other number. The number is itu ya nomor Kak Roman. Yang lain itu sebetulnya nomor nenek. Nenek itu nomor ibunya Kak Roman ya. Nomor ibunya Kak Roman. Kenapa? Karena handphonenya ibunya Kak Roman yang bisa connect ke internet atau connect ke aplikasi recording YouTube Kak Roman. Karena Kak Roman nggak punya konektor iPhone ya. Kan HP Kak Roman iPhone, jadi nggak bisa connect, nggak ada konektornya. Makanya Kak Roman telepon pakai nomor teleponnya ibunya Kak Roman. You ready, brother? Kata Kak Roman. Kamu udah siap, brother? Yes. Nah, ini jam 12.43 ya, 12.43. Singkat cerita tadi ada videonya. Nah, seperti apa videonya? Kita akan saksikan berikut pengucapan dua kalimat syahadat yang dilakukan oleh Haim. Oke, check this out.